Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi ini saya selangkan, sudah lama saya tidak live streaming di TikTok karena kesibukan saya. Maka pada kesempatan waktu luang ini saya akan memberi tuntunan. Ini tuntunan bukan tontonan ya. Kalau tuntunan itu masuk logika dan nalar dan bisa dibuktikan. Tapi kalau tontonan itu akan menyesatkan. Dan ini saya ibadah dengan ikhlas, saya berikan ilmu, saya ijazahkan bagi siapa saja yang bisnis menjual tanahnya atau rumahnya atau mobilnya atau sepeda motornya agar lebih cepat laku dan nilai harga tinggi ya, tidak rugi istilahnya. Kan banyak sekali saya selama musafir ke luar pulau, ke luar kota, itu banyak sekali membaca di depan pintu, di depan pabrik, bahkan di dealer atau di tempat kota mana saja saya melihat ada tulisan dijual rumah atau disewakan atau dijual motor atau dijual mobil, tapi jangka lama waktu lakunya. Untuk itu pada kesempatan ini saya berikan kunci rahasianya ya, agar cepat bisnis Anda laku. Terbukti dan dijamin tidak sampai 100 hari pasti laku dengan nilai tinggi. Bahkan akan ada konsumen akan memburu barang yang Anda tawarkan atau barang yang Anda promosikan ya. Pada kesempatan ini saya ambil contoh dalam bisnis menjual tanah dan rumah ya. Tapi syaratnya kalau umpamanya tanah dan rumahnya masih bersengketa atau mobilnya masih dipersengketakan atau motornya dipersengketakan, harus diluruskan dulu jalurnya. Contohnya umpamanya perebutan warisan sana sini, pembagian harus diluruskan supaya menjadi sertifikat hak milik dulu ya. Kalau enggak disertifikatkan hak milik dulu secara sah, secara clear, secara clean, itu agak sulit. Jadi dari awalnya kalau ingin mensyarati atau melakukan amalan ini harus diawali dari nalar logikanya dulu ya, untuk supaya cepat laku tanah, rumah, mobil, kendaraan. Ini kuncinya hanya sepele dan bisa dilakukan tanpa mengeluarkan uang. Yang penting niat, nawaitu lillahi ta'ala, itu niat karena Tuhanmu kan gitu. Contohnya ya, ini siapa tadi yang bertanya, saya jawab dulu. Dari siapa ini? Dari Syamsuddin. Apa ada jimat buat cepat kaya? Itu belum pembahasan ya Mas Syamsuddin, maaf, ini baru pembahasan mempercepat jual tanah, rumah, mobil dan kendaraan. Saya mohon maaf dulu, ini saya lanjutkan dulu. Dari Mas Syamsuddin saya mohon maaf. Dan untuk mempercepat dari prosesnya penjualan tanah, rumah atau mobil kendaraan, buktikan ya, tidak sampai 100 hari pasti berbondong-bondong pembeli datang. Tapi harus sah resmi hak milik Anda. Umpamanya mobil kendaraan itu, umpamanya kendaraan mobil atau rumah itu milik orang, tapi itu sah resmi, ada surat
sahnya, seperti sertifikat hak milik ya gitu. Umpamanya masih bertentangan, masih cekcok, rebutan, harus disatukan dulu, dirukunkan dulu, ada persetujuan untuk menjual tanah rumahnya, baru dinyatakan esa, surat itu hak milik. Itu cepat sekali, walaupun sudah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun belum laku, langsung bisa laku dengan nilai tinggi. Itu ya terbukti ya syaratnya itu. Jadi kalau bagi yang minta tolong atau menolong dirimu sendiri, caranya secara logika ya kamu atur dulu supaya tanah itu tidak bersengketa. Gimana caranya? Umpamanya sini sulit, dibikin supaya tidak sulit. Ini jahat, dibikin supaya tidak jahat. Yaitu satunya minta tolong pada Tuhanmu, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu maha mendengar, Allah maha melihat, dan Allah maha pengabul. Yang penting ainul hakul yakin ya. Ya, setelah ini proses sudah di SH sertifikat, kan banyak sekali rumah-rumah yang sulit dijual, bahkan ditulisi surat rumah dijual, SH, nomor telepon gini-gini, tapi sudah bertahun-tahun tidak laku. Itu faktornya apa? Pembeli itu biasanya sebelum mengeluarkan uang pasti dia hati-hati. Saya mau beli sana itu membawa rezeki enggak? Terus di sana itu lingkungannya gimana kan gitu. Dan supaya tanah rumahmu atau ladang atau sawah atau perkebunan kopi atau kebun teh, kan pembeli sebelum mengeluarkan uang ratusan juta atau miliaran pasti melihat dengan keadaan hawanya, perbawanya, atau istilahnya orang Jawa itu aura goibnya kan gitu. Jadi semua pembeli pasti menggunakan hal itu karena dia mengeluarkan uang ratusan juta atau miliaran, bahkan tidak asal mengeluarkan melepaskan uangnya. Begitu juga bagi pemiliknya, pemilik rumah tanah atau perkebunan atau sawah ladang atau hutannya atau kebun kopi, teh, pasti juga supaya barang dagangan cepat laku, harga tinggi, harus dilihat dulu keadaan kenapa bertahun-tahun kok tidak laku-laku kan begitu. Nah, ini kuncinya. Kenapa selalu sial menawarkan barang dagangan saja, menawarkan tanah, rumah atau sawah, ladang, perkebunan atau mobil atau kendaraan. Ini ada apanya? Kan dalam batin Anda bertanya, ya batinku kan. Untuk itu kita harus membersihkan dulu pertama. Bersihkan dulu rumah tanah pekarangan Anda atau perkebunan Anda atau sawah atau objek yang mau dijual. Karena bertahun-tahun tidak laku pasti ada kekuatan yang menghalangi, nyeribeti kalau bahasa Jawa. Nah, syaratnya gimana? Yaitu dibersihkan, ambil garam dulu. Garam 1 genggam atau 3 genggam ya. Kemudian garam ini dibacakan ya. Dibacakan dzikir malaikat Jibril 100 kali, bacakan sholawat Jibril 1001 kali, kemudian baru minta tolong pada Tuhanmu atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, caranya gimana? Cara mendeteksinya. Garam ini tadi, karena garam apa gunanya? Untuk mengusir segala sesuatu yang berbau mistis, goib. Jadi kelemahan dari semua setan, jin, iblis yang pengganggu di rumah pekarangan Anda atau tanah Anda, atau di perkebunan Anda atau sawah Anda, pasti ada sesuatu jin, setan, iblis berkasak yang mengganggu di situ supaya objek itu tidak mau dijual kan begitu. Seperti halnya sepeda motor, mobil itu sebenarnya pernah menabrak atau kerempet, itu membawa aura sial, harus dibersihkan dengan air garam itu. Air garam dikasih air, kemudian dibersihkan untuk mobil dulu ya. Setelah meresap 1 jam 3 jam baru dioles dengan air biasa untuk mobil dan kendaraan, atau sepeda motor atau objek lain.
setelah meresap kekuatannya. Tapi kekuatan garam ini harus diberi kekuatan dulu dengan wiritan ya. Wiritannya yaitu tengah malam, kalau bisa malam Selasa dan malam Jumat, di antara itu cara pembuatan. Tapi kalau keadaan terpaksa ingin memasukkan kekuatan gaib ke dalam garam itu nggak apa-apa, karena Allah Maha Tahu. Tapi kalau keyakinan di malam Selasa itu membawa aura dari puasa orang-orang Senin Kemis, dan kalau malam Jumat itu membawa aura puasa Senin Kemis dari orang-orang yang berpuasa. Di situ maknanya. Jadi bisa diwirid malam Selasa dan malam Jumat. Ya, di situ garam 3 genggam atau 1 genggam itu tadi diwirid dengan 1 putaran tasbih, contoh seperti ini ya, zikir malaikat Jibril. Subhanallahi wa bihamdi subhanal azim astaghfirullahaladzim, subhanahu wa bihamdi subhanal astaghfirullahaladzim, subhanahu wa bihamdi subhanal astaghfirullahaladzim. Setelah 100 putaran garam itu kamu tiup ya. Kemudian bacakan sholawat Jibril, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu 1001 kali. Jadi ini berarti 10 kali putaran tambah 1 ya. Dan tiupkan ke garam itu ya. Setelah tiupkan ke garam itu, kemudian minta tolong pada Tuhanmu atau pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara doanya sebisa-bisanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu semua bahasa batin, bahasa nyata, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Cina, Mandarin, bahasa Jawa pun bisa. Allah itu segalanya. Umpamanya seucap sama setelah wirid itu garam setelah ditiup, minta tolong pada Allah. Kalau saya contohnya, ya Allah ya Rabbi, bukalah. Ya Allah ya Rabbi, sampaikanlah sholawat dan salam yang sempurna kepada junjunganku Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Ya Allah ya Rabbi, bukalah pintu rezekiku yang berada di bumi, yang berada di laut, berada di hutan dan gunung. Ya Allah ya Rabbi, bukalah pintu rezekiku dari arah barat, timur, utara, selatan, tenggara, dan dari segala penjuru arah datangnya dari alam jabatnya. Kemudian, ya Allah ya Rabbi, bukalah pintu rezekiku yang ada di atas langit. Bukalah, ya Allah, rezekiku sangat jauh, maka dekatkanlah. Setelah dekat, limpahkan padaku ya Allah. Rezekiku sangat sulit ya Allah, mudahkanlah dan mudahkanlah ya Allah. Cepat limpahkan padaku ya Allah. Kemudian tutup bismillah 1 kali ya. Setelah itu tiup ke garam itu ya. Kemudian langsung kalau untuk mobil atau kendaraan, campurkan garam itu dengan air, kemudian diusapkan ke sekujur mobil atau kendaraan. Setelah 3 jam meresap kekuatan aura yang kamu bacakan, kemudian boleh disiram dengan air biasa. Boleh disiram, boleh tidak ya. Karena garam kan merusak dari cat-cat kendaraan atau mobil, maka perlu disiram dengan air bersih. Setelah itu baru diamalkan untuk mobil kendaraan harus diambil murbautnya di pojok-pojok. Jadi umpamanya ini murbaut ya, ini murbaut ya, murbaut dari kendaraan itu kan ada 4 bodi. Jadi ini ada 5 skrup ya, ada 5 skrup. Jadi contohnya seperti ini untuk kendaraan mobil. Ini skrup di tengah, skrup di pojok, skrup di pojok, itu di pojok coba ya. Dari skrup-skrup ini ya, ini umpamaan mobil, ini kertas putih namanya mobil, badannya mobil di bawah itu, di atas kan tidak mungkin, di bawah skrup posisi di bawah. Terus kendaraan sepeda motor diambil di bawah, di bagian blok itu boleh, di bagian roda depan atau belakang boleh. Yang penting sebelah kanan kiri, tengah
diambil satu-satu sekrupnya, sekrupnya. Diambil sekrupnya nih. Ya. Diambil. Ya, setelah diambil. Setelah diambil kemudian yang bagi tanah ya. Bagi yang menjual bisnis tanah, rumah, perkebunan, kopi, kebun teh dan segala diambil tanahnya 1 genggam. Ya, diambil di pojok, bagian pojok rumah atau pekarangan atau perkebunan Anda atau sawah Anda yang lama tidak terjual, disuruh terjual supaya terjual cepat dan harga tinggi. Diambil 1 genggam, taruhkan tempat. Kemudian 1 genggam, taruhkan tempat. Kemudian 1 genggam lagi, ambil di. Jadi sekitar pojok-pojok itu diambil. Ya, ambil. Dan tengahnya diambil. Ya, posisinya seperti ini. Ya. Posisinya seperti ini. Pojok-pojok ya, diambil pojok-pojok. Ya. Kemudian dibacakan tengah malam, malam Selasa atau malam Jumat ya dibacakan. Cara membacakannya yaitu dengan ucapan seperti yang kami baca ini. Nanti video saya bisa diulang, diputar lagi, jadi bisa dicatat doanya seperti ini ya. Mungkin nggak kelihatan nanti karena ini saya bacakan. Nanti di video saya bisa diputar lagi atau bisa menghubungi ke nomor WA saya. Nomor WA saya ada di bawah tulisan akun saya itu ya. Itu ada. Nah, setiap tanah pojok-pojok ini dibacakan wiritan. Tapi kalau bagi yang Islam, sholat taubah dulu 2 rakaat, sholat tahajud, sholat witir. Bagi yang non muslim boleh aja langsung baca wiritan ini. Jadi bagi yang non muslim bisa mencatat juga. Ini bisa mempercepat bahkan nilai tinggi, harga nilai tinggi, bahkan tidak nyampe 100 hari. Tidak usah puasa tanpa puasa. Yang penting amalannya dilakukan sekali saja ya, malam Selasa atau malam Jumat. Kemudian setiap malamnya selama 7 hari. Kalau bisa selama 40 hari. Kalau gedereng inginnya cepat laku setiap malam selama 40 hari. Lakukan doa selanjutnya. Tapi untuk pengambilan tanah, dan tanah ini nanti dikembalikan ke tempat pojok-pojok yang kita ambil tadi, atau sekrup-sekrup mobil tadi yang kita ambil tadi, dilakukan 1 kali aja. Ya, setelah dibacakan dari masih kekuatan kodam dari wiritan ini. Saya ambil contohnya untuk wiritannya, yaitu pertama kita tawasul kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tawasul itu apa? Jangan sampai tawasul itu diartikan musyrik, syirik ya. Sini saya jelaskan. Karena banyak sekali orang tawasul itu nilainya syirik musyrik, bukan ketauhidan, bukan ketuhanan. Bahkan dia jadi musyrik syirik, keluar dari agamanya. Yang namanya tawasul yang murni adalah membaca surat Al-Fatihah contohnya, pahalanya ditujukan kepada contohnya Rasulullah Muhammad SAW, atau kepada wali-wali Allah, atau kepada malaikat Allah, atau kepada guru kamu yang almarhum, atau kepada orang yang masih hidup, atau gurumu yang masih hidup, atau saudara hidup. Tawasul, jadi memberi pahala atas bacaan surat Al-Fatihah Anda kepada yang kamu tuju. Atau membaca surat Yasin ditujukan kepada almarhum, atau kepada gurumu, atau kepada orang tuamu, atau kepada Syekh Habib, atau kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tapi ingat, jangan sekali-kali tawasul itu setelah kirim doa atas pahala surat Al-Fatihah atau Yasin, kamu minta kepada yang mati. Kalau sampai membaca tawasul membaca surat Al-Fatihah, pahalanya sudah kamu berikan kepada almarhum atau kepada orang, atau membaca surat Yasin, pahalanya sudah kamu berikan dengan ikhlas,
tapi kamu membaca itu lalu minta tolong pada dia, berarti musyrik syirik. Itu yang dikatakan banyak sekali salah kaprah. Karpe bener neng ora bener, karpe bener neng ora bener. Salah ya. Lali gimbol milik ya. Karena pamrih itu tadi. Yang benar ada tawasul, barat surat Al-Fatihah, pahalanya kita berikan kepada Rasulullah SAW atau kepada malaikat-malaikat Allah, kepada wali-wali Allah, kepada guru-guru besarmu ya. Tapi kita mintanya satu, fokus pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fokus pada Tuhanmu ya. Itulah yang disebut tawasul yang murni, bukan musyrik syirik. Jadi intinya dari tawasul, kamu memberikan pahala atas doa-doa Anda itu secara otomatis tidak usah kamu minta kepada yang mati, kepada yang hidup itu secara otomatis aura mereka akan memberi doa restu. Ya, tapi jangan sekali minta. Secara otomatis waktu kamu tawasul itu aura datang. Perinding itu tengah malam itu. Jam 12 malam, waktu mustajabahnya jam 1 jam 2. Karena waktu mustajabah itu waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Anda. Jadi ambil setiap tirakat itu jam 12 sampai jam 2. Itu saat mustajabah, saat terkabulnya doamu untuk apa saja ya. Dan maka sekali lagi jangan sampai tawasul musyrik. Kirim doa Al-Fatihah atau Yasin pahalanya diberikan kepada yang almarhum atau yang mati, tapi jangan minta kepada yang mati. Mintanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tujuan tawasul adalah supaya aura-aura yang almarhum sudah mati itu senang kamu beri doa, kiriman doa ini. Secara otomatis atas ibadahmu itu dia akan beri doa restu berkat izin ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan salah ya, maaf. Nah, untuk lagi setelah tawasul, saya contohkan dulu contohnya. Illa hadrati khususan Rasulullah SAW, baca surah Al-Fatihah 1 kali. Terus kemudian ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad dan abduhu wa rasuluh. Ucapan lagi Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian di mujizat Rasulullah Muhammad SAW, baca surah Al-Fatihah 1 kali. Bibarkati Rasulullah Muhammad SAW, baca surat Al-Fatihah 1 kali. Summa ila arwahi khususan Rasulullah Muhammad SAW, baca surat Al-Fatihah. Kemudian kamu tawasul kepada malaikat, kepada nabi-nabi ini tadi, kamu kepada nabi semua boleh saja, tapi intinya tawasul mintanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tawasul yang kedua pada malaikat Jibril. Ila berarti malaikat Jibril alaihissalam, baca surat Al-Fatihah 1 kali. Di mujizat malaikat Jibril alaihissalam, baca surat Al-Fatihah 1 kali. Bibarkati malaikat Jibril alaihissalam, baca surat Al-Fatihah 1 kali. Summa ila ruhi, baca surat Al-Fatihah 1 kali. Ya, boleh saja kamu tambah semua malaikat-malaikat itu, malaikat Ridwan, Mikail, Malik, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Sarofil dan lain-lain boleh. Ya, tapi saya ambil mantra goibnya di situ, yaitu setelah tawasul kepada malaikat Jibril, tawasul kepada itu wali rijal goib, penunggu alam kegoiban. Illa berarti wali rijal goib, baca surah Al-Fatihah 1 kali. Bimujizat wali rijal baca surah Al-Fatihah 1 kali. Bibarkati wali rijal goib, baca surah Al-Fatihah 1 kali. Summa ila ruhi wali rijal goib, penunggu alam kegoiban, baca surah Al-Fatihah. Kemudian tawasul kepada Syekh Abdul Qadir Jailani ya. Juga sama, ilah dati Sultan Syekh Abdul Qadir Jailani, baca surah Al-Fatihah 1 kali. Bimujizat Sultan Syekh Abdul Qadir Jailani, bibarkati Syekh Abdul Qadir Jailani, baca surah Al-Fatihah 1 kali. Summa ila ruhi khususan Sultan Syekh Abdul Qadir, baca surah Al-Fatihah 1 kali. Kemudian kepada saya, bagi yang ikhlas baca tawasul kepada saya kasih doa restu dari jauh. Ilah hadrati khususan Ki Ageng Purwo atau Kiai Purwati, baca surah Al-Fatihah 1 kali. Bimujizat Ki Ageng Purwo atau Ki Ageng Purwati, baca surah Al-Fatihah 1 kali. Bibarkati Ki Ageng Purwo atau Ki Ageng Purwati, baca surat Al-Fatihah 1 kali. Summa ila sukma roh suci guru sejati kakang kawat hari-hari Kiai Amonya Usimanon Jero Jiworo, guru besar Ki Ageng
Purwa atau Ki Ageng Kuwati, baca surah Fatihah 3 kali. Kemudian baru minta pada Allah, ya wahyu Rabbi, saya mohon sebutkan tujuanmu, supaya tanah rumah saya cepat laku, atau perkebunan saya cepat laku, atau mobil saya cepat laku, kemudian kendaraan saya cepat. Sebutkan hajat Anda. Ya. Setelah itu kamu baca wiritan ini sebanyak 99 kali minimum. Ya. Ini nanti bisa diulang lagi, diputar lagi videonya. Ya. Wiritannya adalah saya baca pelan-pelan dan saya baca artinya supaya tidak sesat, supaya tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ardu robi wa robukilah. Ini uhibbuki fatabi ini. Bijahi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dibaca 99 kali atau lebih, tidak apa-apa. Nah, sekarang artinya ya, supaya tidak sesat, biar memaknai, tahu makna dari wirid sebelum ditiup ke tanah. Jadi setiap bacaan ini ya, setiap bacaan ini niup tanah atau niup sekrupnya. Ya, karena sekrupnya di mobil itu tadi yang diambil di pojok-pojok dan tengah itu ada 5, ya 5 sekrup. Kalau tanahnya pojok-pojok tanah, pojok-pojok pekarangan rumah tanah atau di perkebunan atau sawah, itu juga ditiup setiap 1 kali baca ini. Dibaca 99 kali. Bacaan artinya Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya ardu robi, artinya wahai tanah Tuhanku. Untuk mobil kendaraan sama saja ya. Kemudian warobukilah, wa dan robu Tuhanku, kilah memberkati, dan Tuhanku memberkati atau Allah Subhanahu wa taala memberkati. Kemudian ini uhibbuki fatabi ini ya. Saya mendorong kamu tetap tinggal. Maksudnya apa? Supaya pembelinya didorong dengan kekuatan gaib, kekuatan kuasa Allah. Pembeli datang supaya tinggal di rumah itu. Jadi saya mendorong kamu tetap tinggal. Maksudnya supaya membeli. Dan untuk membeli mobil, saya dorong kamu supaya tinggal dengan mobil itu, membeli mobil saya atau kendaraan sepeda motor saya, kayak gitu maksudnya. Kemudian bijahi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bijahi, demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Semoga Tuhan memberkati, atau semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati dan memberi kedamaian bagi yang membeli rumah tanah, sawah, ladang, atau perkebunan kopi, atau mobil, atau kendaraan yang membeli milik saya. Maksudnya begitu. Nah, sekali lagi yang diwirid adalah Bismillahirrahmanirrahim. Contohnya ini tanahnya. Dibaca 99 kali. Setiap 1 bacaan tiup ke tanah. Karena ini jumlahnya 5 ya. Nanti bacanya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ardu robi wa robikila ini uhibbuki fadabi ini. Bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tiup. Ya. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ardu robi wa robikila ini uhibbuki fadabi ini. Bijahi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiup. Begitu juga bagi yang bisnis mobil atau kendaraan atau motor, ini juga ditiup sekrup-sekrupnya ini ya, sekrup-sekrupnya ini ya. Tapi ingat, sebelum menjual tanah, pekarangan, sawah harus dibersihkan dulu dari aura siku kualat apasila, karena kebanyakan Anda bertahun-tahun menjual rumah, tanah, perkebunan, sawah, ladang, bahkan mobil kendaraan tidak laku-laku. Bahkan orang menawar itu nilainya kecil. Menawarnya seakan-akan menghina dari harga barang yang tidak sesuai hati nurani. Kalau dilakukan ini, buktikan
tidak nyampe 100 hari pasti cepat laku dengan nilai tinggi. Nah, setelah kamu wirid kamu tiupkan tadi, tanah-tanah yang kamu ambil pojok-pojok ini tadi atau seker ini kamu kembalikan di posisi semula. Yang bagi yang sudah rumahnya di keramik, itu ada cara mencongkelnya keramik dengan halus. Tanya tukangnya, itu tidak mungkin bisa pecah. Kalau pecah ya nanti disulami yang hampir sama, kan gitu. Itu demi terjualnya tanah rumah. Itu bagi yang sudah di keramik ya. Tapi yang belum ya itu malah enak, itu tadi ambil satu genggam. Nah, kemudian dikembalikan tanah pojok-pojok ini tadi. Kelima dikembalikan, di tengah juga. Sekrupnya yang di mobil atau kendaraan juga dikembalikan ya. Kemudian lakukan selama 7 hari setiap malam. Setiap malam. Lakukan amalannya apa? Itu mudah. Zikir malaikat Jibril sallallahu alaihi Muhammad. Zikir malaikat Jibril itu zikir sholawat. Ini saya contohkan zikir malaikat Jibril alaihissalam. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallazim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallazim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallazim astaghfirullah. Itu sebanyak 100 kali satu putaran tasbih. Kemudian dilanjutkan sholawat Jibril. Zikir dengan sholat lain ya. Kalau sholawat Jibril alaihissalam itu bacanya sallallahu alaihi wasallam. Boleh juga sallallahu alaihi. Itu sebanyak 1001 kali. Atau boleh sallallahu alaihi wasallam 1001 kali. Ya. Itu setelah tanah sekrup dikembalikan ke mobil atau tanah itu tadi dikembalikan ke pojok-pojok objek yang dijual. Jadi melakukan ini dilakukan setiap malam, tengah malam, waktu mustajabah ya, sekitar jam 12 sampai jam 2. Dilakukan setiap malam selama 7 hari ya. Kalau cepat laku, lakukan selama 40 hari. Tidak nyampe 100 hari. Ainul hakul yakin, cepat laku dengan nilai tinggi ya. Kemudian ada tuntunan lagi yang lebih kejawen ya. Kebanyakan orang itu sebelum menjual, sebelum menempati tempat rumah pengkarang, pasti izin dulu dengan penguasa bumi di situ. Ya ardu Robi, tanah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanah milik Tuhanku, kan gitu. Tapi pasti di aura di situ ada hal-hal gaib yang menempati. Untuk itu ada secara kejawen sebelum menjual, bahkan ada yang menyiapkan pecok bakal, yaitu sesajen pecok bakal. Kemudian kembang telon, ya. Kemudian jenang abang putih, ya. Kemudian itu ada undangan itu apa tumpeng itu. Kemudian bakar dupa, bakar kemenyan. Dan dilakukan sebaiknya yang tepat jam 12 malam, jangan siang. Karena alam goib itu yang mayoritas sudah bangun semua itu tengah malam. Awal bangunnya ibarat seperti manusia, alam goib itu diawali jam 9 malam. Itu baru do bangun semua. Kalau siang, pagi seperti ini, semua tidur. Jadi alaman berbalikan dengan kita. Nah, lakukan waktu sudah bangun, jadi jam 12 atau jam 1, jam 2. Itu pecok bakal, itu sesajen. Kemudian jenang abang putih, kemudian kembang telon, ya. Kemudian bakar kemenyan dupa. Jawab di situ kalau ilmu kejawennya. Duh Gusti Allah kawula nyuwun pengayoman dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bumi, Bapa kuwasa itu sambil tepuk-tepuk tanahnya di lokasi itu, di perkebunan. Duh Gusti Allah kawula nyuwun pengayoman, mantranya begitu. Ibu bumi, Bapa kuwasa, Ibu Pertiwi, Bapa Antaboga, kawula caos dhahar kutuk semedi. Sinten ingkang nyakokaken kembang jaya mulya, urupe menyan tercer putih, menyan kula srandhening iman. Kula tiyang bener, tiyang jujur saking masjid Mekah Madinah.
lapak ngumpulaken sederek kuno 5 ujud 6 badan. Mugi-mugi sedaya ingkang kula cipta kelampahan kanthi ridhoning Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Itu contohnya. Ada lagi doa lagi cara kejawen duh Gusti Allah kawula nyembadanan. Ingsun wahananing lanang jaya pangawe satra lanang jaya panusurane Sang Hyang Mahadrani ura saliring kawerjar kadigdayan warata lan kodrat ingsun hamijila. Lanjutkan apalagi kan ini. Ada lagi doa untuk menggugah dari aura kita supaya menggugah dari aura tanah pekarangan atau mobil kendaraan yang mau kita jual. Ini bukan musyrik ya. Musyrik itu kalau kita minta sesuatu kepada jin setan. Wong kita itu minta kepada Allah SWT. Kita ikhtiar kan gitu. Bukan musyrik ya. Itulah kuncinya. Bagi siapa yang belum jelas nanti bisa menghubungi ke nomor WA saya itu ada di TikTok itu. Atau lebih jelasnya saya sampaikan nomor WA saya 0823 1399 6358 Ki Ageng Purwo. Salam rahayu. Salam rahayu. Salam rahayu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maulana wa ni'mal nasir. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.